Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya 5 minggu setelah minggu ketritunggalan Allah. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji serta memuliakan Dia. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini dari titah pertama hingga titah keempat. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak ada boleh Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hingga di sini pembacaan kita akan hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita datang mengaku dosa kita ke hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis pada Amsal Salomo pasal 4, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mari kita baca secara responsorial. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak,
lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Maranatha Cilegon, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu, cintailah pendidikan. Nomor 2, nomor 3, kita baca di dalam hati masing-masing. Nomor 4, kebaktian sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanian sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, berhubung dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah yang kita pakai
dikirim melalui media WhatsApp grup sektor kita. Jadwal pertanyaan hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Sektor 4 Merak di rumah keluarga setiap 4 Ciwedus. Sektor 11 Ramanuju, sektor 13 PCI Barat, sektor 16 Serdang Selatan. Yang kelima, learning atau perguruan calon situa. Dihimbau kepada seluruh calon situa Saresot Serang, HKBP Serang, dan HKBP Maranatha Cilegon supaya mengikuti learning atau perguruan calon situa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 masuk pukul 19.30 WIB di konsistori gereja ini. 6. Sermon Majelis atau Perhalado Saresot Serang. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 akan dilaksanakan sermon majelis atau Perhalado CHKBP Resort Serang bertempat di gereja ini pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Dihimbau kepada seluruh majelis HKBP Serang dan HKBP Maranatha Cilegon untuk menghadiri sermon tersebut. Nomor 7, kita baca di dalam hati masing-masing. Nomor 8, berita kelahiran. Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga ABP Simajuntak, Ibu Puput Junitasari, Jemaat Sektor 13 PCI Barat, nomor register 1069, lahir pada hari Jumat 12 Juli 2020. Anak tersebut lahir dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tuanya. 9. Jemaat yang pindah. Mulai hari Minggu ini telah pindah 2 keluarga jemaat. 1. Nomor register 1166. Nama Bapak Nathan Bonik Sialoho, Ibu Epa Natadia Boru Sina Haji, beserta 1 orang anak, David Panata Sialoho dari PCI Blok D 59 nomor 2 Cilegon, sektor 13 PCI Barat. Pindah menjadi jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Yang kedua, nomor register 833, nama Bapak Bensari Sitohang, Ibu Hernadeta Boru Sihotang, beserta 3 orang anak, Mona Neima Sitohang, Baby Christina Sitohang, Samuel Gabriel Sitohang, dari GSI Blok D2 nomor 5 Sektor 2 Serdang Utara, pindah menjadi Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Distrik 28 Deboskap. Nomor 10, pelajar Sidi atau Perguru Malua tahun 2019 sampai 2020. A. Pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 telah dimulai kembali pelajaran Sidi atau Perguru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi GoodLehMed. B. Kegiatan belajar Sidi akan mulai masuk kembali
pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dan Minggu 19 Juli 2020 kelas A masuk jam 13 WIB, kelas B masuk jam 15 WIB, bertempat di Ruko HKBP Maranatha Cilegon. Diminta kepada seluruh anak sidi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Kegiatan belajar menerapkan protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker dan jaga jarak. 11. Penghargaan siswa ranking kelas. Sesuai dengan program gereja kita melalui Dewan Diakoni Sosial, akan diberikan penghargaan bagi siswa SD sampai SLTA, anak-anak jemaat kita yang ranking 1 sampai ranking 3. Tahun ajaran 2019-2020 diminta bagi siswa-siswi yang mendapatkan peringkat ranking 1 dan ranking 3 untuk menghubungi Ketua Sektor dan membawa fotokopi rapot atau surat dari kepala sekolah. Acara diadakan pada tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang. Penyerahan berkas persyaratan kepada Ketua Sektor paling lambat tanggal 14 Juli 2020. 12. Pendaftaran siswa PAK semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita, pendaftaran siswa PAK HKBP Maranatha Cilegon akan dilaksanakan pada SD kelas 4 sampai kelas 6 hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 15 WIB, bertempat di Gedung Maranatha Cilegon, Komplek Ruko Istana Cilegon. SMP dan SMA hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 15 WIB, bertempat di Gedung Maranatha Cilegon, Komplek Ruko Istana Cilegon. Kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 untuk siswa SD, serta hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 untuk siswa SMP dan SMA. Kegiatan belajar mengajar akan menerapkan protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker dan jaga jarak. 13. Ibadah perayaan ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon ke-23. Gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon ke-23, yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bertempat di HKBP Resort Serang, dimulai pukul jam 7 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, A. Pelaksanaan ibadah dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan di gereja kita. B. Panitia melaksanakan penganggalan dana kepada warga jemaat HKBP Maranatha Cilegon dengan menyediakan souvenir, jam, handuk, dan semijas yang telah dibagikan melalui Ketua Sektor masing-masing. C.
panitia mengadakan pemotongan kue secara simbolis kepada punguan-punguan kur, kategorial, dan seksi yang ada di Gereja HKBP Maranatha Cilegon. D. Celengan sending sebagaimana telah diprogramkan akan dilangsungkan dan dikumpulkan pada perayaan ulang tahun ini kepada semua warga jemaat HKBP Maranatha Cilegon. Dimohon mempersiapkannya. Celengan sending dikumpulkan melalui situasi sektor masing-masing. E. Amplop untuk celengan sending akan dibagikan kepada setiap keluarga oleh situasi sektor masing-masing. Marilah kita menyampaikannya dengan sukacita. F. Setelah pembacaan warta jemaat ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ketua Panitia mengenai pelaksanaan ibadah perayaan ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon yang ke-23. Penyerahan beasiswa sesuai dengan program Dewan Diakoni Sosial melalui seksi diakoni sosial akan diadakan penyerahan beasiswa periode April sampai Juni 2020 pada tanggal 26 Juli 2020 yang akan datang melalui situasi sektor kepada nama-nama yang tertulis di bawah ini agar menerima dari situasi sektor masing-masing. Yang ke-15, pensiun majelis atau situa. Pada Minggu tanggal 26 Juli 2020 yang akan datang, gereja akan mengadakan acara pemberangkatan situa yang pensiun dari tugas-tugas sebagai situa di Gereja HKBP Maranatha Cilegon karena usia sudah mencapai 65 tahun kepada Amang Situa JJ Sianipar atau Sektor 2 Serdang Utara. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan sebagai tanda sukacita dan terima kasih kita atas pelayanan beliau sebagai situa. Yang ke-16 kita baca di dalam hati masing-masing. Yang ke-17, tender pengelola kantin HKBP Resort Serang. Sesuai dengan masa berakhirnya masa kontrak kantin gereja, maka keputusan sermon, majelis dan hasil rapat perhalado Resort HKBP Resort Serang supaya melaksanakan tender pengelola kantin. Penentuan pemenang tender dibuka pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pada sermon majelis Resort Serang dengan ketentuan sebagai berikut. A. Peserta tender harus hadir pada saat pengumuman hasil tender. B. Peserta tender akan diberikan penjelasan secara terbuka. C. Jumlah tender secara terbuka peserta tender menuliskan harga pengajuan dan pembukaan hasil tender di saat yang sama. D. Yang membuka amplop atau map pengajuan adalah seorang majelis disaksikan oleh pendeta. Kepada jemaat atau majelis yang berminat supaya menyerahkan penawaran atau tender dan diserahkan kepada majelis atau kantor gereja kita. Yang ke-18, 19 sama 20 kita baca di hati masing-masing.
Yang ke-21, pengembangan ruko HKBP Maranatha Cilegon. Gereja masih terus mengharapkan partisipasi dari jemaat gereja kita yang belum menyampaikan iuran jemaat untuk pembangunan ruko yang akan dipakai gereja untuk mengembalikan pinjaman peduli kasih tanpa bunga. 22. Hukum Sisaat Gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Mulai minggu ini gereja mengenakan hukum siasat gereja atau RPP kepada jemaat nama Dino Harry Manulang, anak dari keluarga Nyonya Manulang Boru Siburian dari sektor 12 Pangurawi, karena telah melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman atau muslim. 24. Keuangan gereja. Bisa kita lihat di laporan terakhir keuangan minggu ini. Nomor 25, ulang tahun jemaat. Pendeta dan Majelis HKBP Maranatha Cilegon mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Juli 2020 dan jemaat yang tidak tertulis namanya di warta ini, semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal pasal 3 ayat 6. Demikianlah warta jemaat dan warta keuangan dalam satu minggu ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan ini demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi gereja serta jemaatnya. Amin. Salam. Nau parsanga pihami, amanami, inanami, naposo bulung ruas ni huriata HKBP Maranatha na adong di bagas tabi. Dison jongjong dohami mewakili penitia hari ulang tahun ke-23 Pesta Gotilon Dohot Tahun Sending ni Huriata HKBP Maranatha tahun 2020. Hampir lobi tolu bulan ma hita nasomarsaor di bagas joron itu hatta alan yak kana masa ima pandemi COVID-10 sia. Gudang akaparukilan nata adopi di masa pandemion. Adong aka keluargata, todongta, ale-aleta, naung jumolo manarikok kita. Secara khusus ma hufasahatami tuamang situa emeritus doktorandus Pemar Paung naung jubolo manadikok kita. Nunga-tunga pala gudang amang naung dipatupahamu di huriata anggiat ma sude akka naung dipatupamuna di ujung ulumuna di huriata makorhon balgani huriata terlumoi ma di harajaon ni debata tu keluarga na ditinggalhon anggiat ma tuhata nama ngaramoti. Dihamu amanami inanami naposobulung ruas ni huriata Maranatha. Direncanahon
Huriatta do hari ulang tahun napa 23 honon di tanggal 10 bulan 5 2020 nasalpui. Alai alanina masa si saunari gabe tapatupa mai hari ulang tahun ini ima hari Minggu tanggal 10 sia 07.20 dalam acara kebaktian Minggu bertempat di Gereja Maranatha Resort Serang lantai 2. Masuk jam 7 pagi, sahat tu jam sia pagi. Mardomu tu peraturan ni pemerintah dohot keputusan ni Huriatta nama notopon Holan 200 halak do naboi mengikuti kebaktian sesuai dengan hidup new normal manang jaga jarak. Alanima sian hami penitia masagi udangan na parjolo mai tu perhalado namar dinas di waktui na paduahon tu setiap sektor dua halak ma na mewakili tu setiap kor dua halak ma na mewakili tu setiap seksi dua halak ma na mewakili tu akaruas ni Huriatta na diriri ni penitia dohot penitia ima mar jumlah 200 halak. Alaniman yan dihamu amang inang naung ditunjuk mewakili sian seksi tabe asa talehom ma manang talapor ma tu penitia na mewakili seksi tabe laho mengatur pembagian kartu manang get pass lau masuk tu garia tahun paling lambat ma dipangidorohanami nunga masuk tu penitia hari Senin tanggal 10 tolu bulan pitu alana hari Selasa tanggal 10 bulan pitu di sermon ni Huriatta laos disima dibagihon kartu get pass tu nama dohoti hari ulang tahun ni Huriatta molo tung songonipe nabui dipatupa penitia lau makalason hari ulang tahun ke-20 ni Huriatta sian hami penitia mangidomap ma tuhita saluhutna ruas asima rohani tuhatta di pesta gotilon na direncanahon penitia bulan November na naingro virus karonon nungabe salpu siap portibion asa boy sude ruas ni Huriatta mamestahon pesta gotiloni di bagasan las niroha bolotunga dong dope naso palasahat undangan sian hami penitia onma songon undangan resmi tuhamuna amang do tamu inang na adong di kategorial ni Huriatta HKBP Maranatha mauleate horasma Kita bernyanyi. Sempurna
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita minggu ini, tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, Salam. Menjadi orang pintar itu lebih mudah dibandingkan dengan menjadi orang yang baik. Dunia pendidikan telah membuktikan mengajar orang menjadi pintar butuh waktu hanya 3 tahun. Tetapi mendidik orang supaya menjadi yang baik, berbudi pekerti, dibutuhkan waktu 12 tahun. Karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi hasil kreasi inovasi dari otak manusia. Dan itu berpusat melalui otak yang diciptakan Tuhan dalam tubuh manusia. Tetapi akhlak, moral, budi pekerti itu dihasilkan oleh emosi dan diolah oleh hati nurani manusia. Maka ilmu pengetahuan teknologi itu harus dikawal oleh hati nurani. Karena kalau bukan dikawal dengan moral, akhlak, budi pekerti, hati nurani, maka ilmu pengetahuan itu dapat berbahaya. Bisa membuat dunia ini hancur. Tapi jika iptek itu dikawal oleh akhlak, moral, budi pekerti, maka dia akan berdaya guna yang sangat baik untuk kehidupan umat manusia. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Dalam perumpamaan ini kita dapat mengambil 2 hal yang penting yang perlu kita lakoni dalam hidup kita sehari-hari. Pertama adalah Yesus Kristus, guru teladan yang maha agung. Dunia ini bodoh jika
tidak ada guru. Majunya sebuah peradaban, majunya sebuah negara itu tidak terlepas dari kerja keras seorang guru. Dan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan juga itu adalah hasil dari usaha para guru. Maka semua umat manusia harus menghargai, menghormati seorang guru. Karena tanpa guru tidak pernah akan ada kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yesus Kristus adalah guru teladan yang maha agung. Yesus menjadi guru, jadi teladan bagi murid-muridnya. Yesus juga menjadi guru teladan bagi orang Yahudi, bagi Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan Yesus juga menjadi guru bagi semua umat manusia. Yesus adalah guru bangsa dan dia mengajar manusia, umat, bukan supaya hanya sekedar pandai, bukan hanya sekedar memiliki intelektual yang tinggi dan hebat, tapi seorang guru harus mengajar muridnya menjadi orang-orang yang berbudi pekerti, moral tinggi, dan menjadi orang yang beriman. Demikian Yesus. Maka dunia ini harusnya seluruh umat manusia ini datang belajar kepada Yesus. Karena Yesus mengajarkan, dia adalah teladan. Keteladan yang diajarkan bukan hanya sekedar sebagai guru dunia ini. Karena Yesus menuntun orang, mendidik orang, dunia ini, mendidik manusia supaya mendapatkan kehidupan di tengah-tengah dunia dengan layak, memiliki kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan, tapi juga akan membawa umat manusia menuju satu tempat yang dinamakan dengan sorga. Inilah keunggulan dari Tuhan Yesus. Maka hari ini kita diajak untuk menjadi teladan-teladan. Semua umat Kristen diajak oleh khotbah ini menjadi teladan di tengah-tengah kehidupannya. Seorang bapak harus teladan di tengah-tengah keluarganya kepada anak-anaknya. Seorang ibu juga harus teladan di tengah-tengah keluarganya. Seorang abang harus teladan kepada adiknya dan seterusnya. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kita. Dibutuhkan saat ini adalah keteladanan. Mencari orang-orang pinter, orang-orang yang IQ hebat saat ini begitu mudah mencari orang itu. Tapi mencari orang-orang yang berbudi luhur, budi pekerti, berakhlak dan bermoral, orang-orang beriman, ini yang susah ditemukan. Maka keteladanan itu bukan sekedar verbalitas, bukan sekedar ucapan, tapi keteladanan muncul datang dari inner life, hidup manusia yang terdalam, yaitu praktek hidupnya. Dan mendidik orang ya dengan verbal, dengan ungkapan itu penting. Tapi lebih berdaya guna, lebih mantap kalau mendidik orang itu dengan keteladanan. Ini kita perlu terapkan karena ada seorang kaisar di suatu kerajaan, sebuah negara. Dia memiliki seorang anak tunggal laki-laki.
Lalu anaknya ini ingin memiliki SIM, surat izin mengemudi. Lalu sang anak berkata, "Pak, bilang supaya SIM-ku dibuat." Lalu apa kata sang ayah sebagai seorang kaisar, penguasa? "Anakku, kamu harus dites. Kamu harus diuji. Tanpa lulus ujian dalam tes memiliki SIM, kau tidak boleh diizinkan memiliki SIM, surat izin mengemudi." Nah, akhirnya kaisar memerintahkan polisi kerajaan datang untuk melatih anaknya untuk mengemudi dengan yang baik dan benar. Bagaimana mengemudi yang sesuai dengan standar dan sesuai dengan rambu-rambu oleh para pelatihnya. Dan anaknya ini harus dilatih dengan mengemudi dengan fasih. Setelah dilatih dan lulus, baru diberikan surat izin mengemudi. Dan kaisar ini menjadi teladan bagi seluruh pejabat-pejabat di negara itu. Menjadi teladan bagi seluruh masyarakat rakyatnya di tengah-tengah bangsa dan negara itu. Dan semua harus disiplin, tunduk kepada aturan yang berlaku. Ini keteladanan. Kalau sebagai kaisar sebenarnya begitu mudah ya. Tapi dia seorang penguasa bukan untuk melanggar sesuatu yang sudah ditentukan, tapi harus menegakkan. Nah, demikian juga Yesus berkata tadi, ada orang yang mengatakan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini adalah ciri khas umat manusia. Dan ini adalah salah satu ciri umat yang manusia yang berdosa. Apa ciri orang-orang yang munafik? Yesus mengatakan bahwa orang-orang munafik itu ciri khasnya selalu melihat kesalahan orang lain. Selalu melihat kekurangan orang lain. Tetapi kekurangan sendiri tidak pernah mau dikoreksi. Jemaat yang Tuhan kasihi, maka hari ini kita diajar oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita, itu bagian kedua, merubah pola pikir. Yesus mengajak kita supaya merubah pola pikir kita dari pola pikir orang berdosa, dari pola pikir orang munafik, menjadi pola pikir orang yang sudah merdeka. Menjadi pola pikir orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, menjadi orang-orang yang sudah dimurnikan. Nah, bagaimana ciri khas pola pikir orang beriman? Salah satu ciri-ciri orang beriman itu berpola pikir yang positif. Orang beriman itu selalu menghargai, menghormati orang lain. Orang yang pola pikirnya yang tidak mau menghargai orang lain, itu adalah orang-orang yang munafik. Ciri khas pola pikir manusia yang sudah dewasa, itu tadi. Banyak sekarang manusia umurnya sudah tua, tapi pola pikirnya pola pikir anak-anak. Apa itu pola pikir anak-anak? Selalu ingin menang sendiri dan merasa paling pintar, merasa dia yang paling hebat. Itu ciri khas pola pikir kekanak-kanakan. Tapi pola pikir orang yang sudah dewasa itu menghargai keunggulan orang lain, menghargai kehebatan orang lain, sehingga dengan kehebatan orang lain ini dia dapat mengkoreksi, mau mengkoreksi kalau ada kekurangannya. Dia memperbaiki dan dia menampung semua keunggulan orang lain. Lalu dia bangun kembali dirinya
dan ia belajar dan ia mengembangkan semua keunggulan yang dia serap, yang dia terima dari orang lain, dan ia akan menjadi orang-orang yang lebih hebat nanti karena dia mengembangkannya, lebih pinter, lebih hebat, lebih maju dan lebih tangguh dari orang-orang di sekitarnya. Ini ciri khas pola pikir orang yang positif. Sehingga pikiran positif itu dapat dikembangkan, tapi pikiran negatif itu bisa makin dihapus, makin terbuang dari dirinya sendiri. Saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan Yesus, hari ini kita tetap masih dalam keadaan berduka. Masih banyak kita lihat laporan secara nasional makin meningkat yang terpapar penyakit corona dan makin tambah jumlah orang yang meninggal karena penyakit corona. Nah, satu hal yang perlu kita lihat di sini, ke depan kita perlu merubah pola pikir kita secara pribadi, baik kita sebagai warga jemaat, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai pejabat ataupun sebagai masyarakat biasa. Kita harus merubah pola pikir kita, pola hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mempertahankan lagi pola pikir lama, pola pikir sebelum datang COVID. Kita lihat, ada salah satu budaya yang selama ini kita anggap sebagai ciri khas persahabatan. Begitu corona datang hilang, apa itu? Contohnya, kalau kita bertemu di teman saudara-saudara kita di gereja atau di gedung pertemuan, kita saling bersalaman atau saling merangkul. Itu ciri khas tanda keakraban. Tapi begitu corona datang, itu semua hilang. Bahkan yang paling berbahaya saat ini, antar sesama kita sendiri saling mencurigai. Kalau ada dari antara kita yang demam, yang batuk, kita curiga. Kalau ada dari kita yang bahkan kalau suhu badannya lebih dari 37,5, tidak boleh masuk ke ruang gereja atau pertemuan. Padahal belum tentu dia penyakit corona. Nah ini dia. Tapi sudah kita vonis, sudah kita judge, seseorang itu tidak boleh ikut ibadah, tidak boleh masuk pertemuan karena suhu tubuhnya sudah 37,5 lewat. Ini nggak bisa. Nah ini pola pikir ini bagaimana? Itu sekarang dibangun. Bukan berarti kita dibangun untuk pola pikir saling mencurigai, tidak. Itu standar untuk mencegah supaya jangan terjadi sesuatu. Tapi walau bagaimanapun kita sekarang harus berpikir ke depan. Apa itu? Nah, kita tidak perlu lagi saling menyalahkan, tidak. Tidak ada gunanya saat ini kita saling menyalahkan. Dan kita tidak boleh terlalu lama tenggelam larut dalam derita penyakit ini. Kita harus membangun kembali ke depan, yaitu membangun persatuan kita, kesatuan kita. Kita bangun kembali kebersamaan kita, yaitu saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Sehingga Yesus akan memberikan kita satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi ini, kita akan mendapatkan satu pembelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa saling menghargai, menghormati itu adalah sangat mahal. Selama ini kita sudah terlanjur tenggelam dalam hebohnya dunia ini. Selama ini sudah tenggelam dalam gemerlapnya kehebatan-kehebatan dunia ini. Tapi melalui pandemi ini pola pikir kita harus dirubah. Bahwa itu semua memang ada batasnya. Itu semua ada koridor, ada bingkainya.
tidak semuanya itu menjadi sesuatu yang dapat kita pertahankan. Yang satu hal yang dapat dipertahankan yang diajarkan Yesus itu adalah moral, budi pekerti, dan iman. Ini yang menjadi dapat kita pertahankan. Di dunia ini pun berlaku, apalagi nanti di sorga tempat kita yang abadi. Nah ini, bukan berarti kita anti semua, tidak. Kita bayangkan sekarang, 195 juta penduduk dunia sekarang ini sudah putus hubungan kerja. Berarti 195 juta ini sudah habis, nggak ada lagi penghasilannya tiap bulan. Kemana ini? Satu hal yang paling penting bagi kita sekarang ini. Mari kita saling mendoakan. Ini moral kita. Kalau kita tidak mampu membantu teman kita, membantu sahabat-sahabat kita, membantu orang-orang yang kena ter-PHK, yang menderita, ekonomi yang hancurnya, paling sedikit kita mendoakan mereka sebagai umat sesama yang Tuhan ciptakan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah ini sangat penting. Maka Yesus mengatakan dalam hal ini tadi, mari kamu bongkar kemunafikanmu, tetapi coba masukkan kebaikan-kebaikan, masukkan dalam batinmu, itu adalah akhlak moral. Apa itu? Mari saling mendoakan, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling membangun. Kita bangun kembali sehingga kita dapat hidup harmonis. Penduduk Indonesia juga bisa dapat hidup berdampingan, saling menghargai, dan kita akan membangun ekonomi kita kembali sehingga kita dapat maju. Gereja pun semakin sempurna dan rakyat bangsa negara kita pun semakin jaya. Untuk itulah hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua, buang semua kemunafikanmu, tapi buatlah jati dirimu jujur dalam cinta kasih, dalam lindungan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah mengajar kami untuk saling memperhatikan, mengkoreksi diri. Engkau robah pola pikir kami. Dari menyalahkan orang lain menjadi menghargai dan menghormati. Berikan kami Tuhan iman yang teguh. Karena dengan iman yang teguh kami mampu memberikan saling mendukung, saling memberi, dan saling menghargai. Dan kami dapat saling mengasihi seperti Engkau teladan dan guru kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu, gereja-Mu, para hamba-Mu, berkati pemimpin kami, bangsa dan negara kami, semua rakyat kami Indonesia ini, agar saling menghargai, toleransi, dan dapat kami membangun kembali bangsa ini penuh dengan rukun, sehingga kami menjadi keluarga yang berbahagia di tengah-tengah bangsa negara kami. Berkati juga Tuhan para hamba-Mu yang telah mewartakan firman-Mu, agar semakin giat dan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dapat kami agungkan di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Amin. Mari kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.